Di dalam nama Tuhan Yesus, menyampaikan kesaksian firman Tuhan. Firman Tuhan yang saya bawakan pada Sabat malam hari ini, saya beri judul Memegang Setia Perjanjian Lewi bagian yang kedua. Ya, puji syukur ya saudara-saudari, ini adalah masih kelanjutan dari kitab Maleakhi ya, pembahasan dari kitab Maleakhi. Dan malam hari ini kita sudah sampai pada pasal yang kedua dan di perikop yang kedua ya. Perikop yang pertama, judul khotbahnya beberapa bulan yang lalu sama ya, memegang setia perjanjian Lewi. Dan dalam perikop yang kedua, nanti akan kita sama-sama bahas, sebenarnya penulis dari kitab Maleakhi, Nabi Maleakhi sendiri menuliskan pengaplikasiannya ya, isu-isu yang akan diangkat oleh Maleakhi yang kiranya hari ini bisa membangun dan meneguhkan iman kita bersama-sama. Ya, kita akan flashback sedikit, saudara-saudari. Memegang setia perjanjian Lewi, ya, artinya ada sebuah perjanjian antara Tuhan Allah dengan Lewi, ya. Kalau kita melihat dalam Alkitab, ya, kita tidak perlu buka ya, karena kita akan mengulas dengan cepat ya. Dalam kitab Bilangan 3 ayat yang ke-12, ya, firman Tuhan mengatakan saat itu bahwa Tuhan Allah mengangkat Lewi untuk menjadi anak sulungnya, untuk menjadi kepunyaannya. Artinya apa? Ya, bahwa suku Lewi dijanjikan untuk diberikan suatu warisan. Ya. Ketika kita membaca kitab Bilangan pasal 18 ayat yang ke-20 juga kurang lebih sama. Ya. Ketika mereka sampai tiba di tanah Kanaan, kita sama-sama tahu ya. Ketika mereka membagikan tanah Kanaan, ya, bagian dari tanah Kanaan, bidang-bidang dari tanah Kanaan, kita sama-sama tahu bahwa hanya ada satu suku yang tidak mendapatkan sedikit pun sebidang tanah dari tanah Kanaan, yaitu adalah suku Lewi. Tapi ketika kita membaca Bilangan 18 ayat ke-20, ya, perkataan Tuhan itu sangat membahagiakan mereka. Kenapa? Ketika mereka tidak mendapatkan bagian sedikit pun ya di dalam tanah Kanaan, lalu Tuhan katakan, aku yang menjadi bagiannya. Ya, aku yang menjadi bagianmu. Ya, Lewi yang menjadi Lewi ya dianggap menjadi bagian di dalam Tuhan. Saudari, ya kalau kita hari ini pelajari ini ya, perjanjian ini bukan hanya untuk suku Lewi sebenarnya. Ya, kalau kita hari ini yang sudah dibaptis, kita pun hari ini adalah keturunan Lewi. Apa hasil dari baptisan, saudara-saudari? Hari ini kita pun sama-sama diangkat menjadi anak Tuhan. Hari ini pun kita yang akan mewariskan kerajaan Allah. Kita pun ketika dibaptis, hari ini kita menjadi satu di dalam bagian di dalam tubuhnya. Maka ketika kita mendengarkan hari ini tentang perjanjian Allah dengan Lewi, sesungguhnya perjanjian inilah mengandung keselamatan yang hari ini Tuhan janjikan kepada kita. Ya, kenapa judul firman-Nya adalah memegang dengan setia. Artinya keselamatan ini yang sudah kita terima semenjak kita dibaptis, kita harus pegang sampai kita mati. Ya, karena keselamatan itu sudah diberikan kepada kita. Apakah hari ini kita bisa sama-sama setia memegangnya seumur hidup kita? Ya, kita akan masuk ke dalam bagian yang kedua ya. Kita sama-sama melihat dalam kitab Maleakhi 2 ayat yang ke-10. Maleakhi 2 ayat yang ke-10. Inilah adalah kalimat pertama di dalam perikop yang kedua yang akan kita bahas ya. Maleakhi 2 ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Di awal kalimat ya, Maleakhi menggunakan satu kata, bukankah kita sekalian itu adalah satu Bapa dan satu Allah yang menciptakan kita. Sebenarnya kita hari ini ya saudara-saudari, ketika kita dibaptis pun dalam kitab Galatia pasal yang ketiga juga mengatakannya ya, kita bukan lagi orang Yahudi, kita bukan lagi orang Yunani, kita bukan lagi laki-laki, perempuan, bukan lagi budak, tapi kita semua menjadi satu di dalam Tuhan. Ya, artinya kita hari ini ya yang sudah dibaptis, kita adalah saudara kandung di dalam Tuhan. Ya, secara rohani hari ini kita adalah saudara-saudara kandung. Tapi ada isu yang mau diangkat oleh Maleakhi. Dia katakan apa? Kita yang saudara kandung ini ya
kita berkhianat satu sama lain, dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita. Apa yang dilakukan di dalam keluarga, di dalam Tuhan? Mereka berkhianat satu sama lain. Kalau kita lihat terjemahan lainnya ya, dalam terjemahan aslinya, kalau kita baca dalam bahasa Indonesia sepertinya berkhianat satu sama lain tuh saya menipu saudara-saudari, saudara-saudari menipu saya ya. Seakan-akan kalau kita baca bahasa Indonesia seperti itu. Tapi kalau kita baca dalam terjemahan aslinya ya, ini artinya mereka bersepakat bersama-sama untuk berkhianat. Berkhianat kepada siapa? Kepada Tuhan Allah. Ya. Nanti kita akan lihat ayatnya, ada ayatnya yang mendukung bahwa mereka secara sepakat mereka mengkhianati Tuhan Allah. Ya, nanti Maleakhi akan kasih tahu, akan singkapkan apa perbuatan-perbuatan pengkhianatan yang dilakukan oleh orang Israel saat itu, sehingga dikatakan menajiskan perjanjian itu. Ya, hari ini saudara-saudari, kita akan melihat, kita akan mengupas apa yang disingkapkan Maleakhi pada era bangsa Israel saat itu. Ya, ada dua hal yang dikategorikan pengkhianatan ya. Ada dua hal yang dikategorikan menajiskan perjanjian Allah ini. Kita lihat yang pertama di dalam ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Ayat yang ke-16. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan. Allah Israel juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Dalam 16, ayat 16 bagian terakhir, Maleakhi katakan janganlah berkhianat. Berkhianat soal apa? Yang kita baca adalah mengenai isu perceraian yang terjadi saat itu, saudara-saudari. Ya. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, firman Tuhan jelas. Apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia. Ya, ketika hari ini kita menikah dengan pasangan kita berjanji dalam pernikahan kita. Ya, kalau saudara-saudari ingat, sumpah kita, janji kita itu kepada Tuhan dan juga kepada jemaat. Ya, bukan hanya kepada pasangan kita, tapi kepada Tuhan dan juga kepada jemaat. Jadi kalau kita lihat ya, ketika Maleakhi katakan perceraian sama dengan pengkhianatan kepada Tuhan. Kenapa? Kenapa orang yang bercerai bisa dikatakan berkhianat kepada Tuhan? Karena dia sudah memutuskan janji yang sudah disebutkan ketika dia mengambil pasangan untuk seumur hidupnya. Ya. Jadi ketika kita hari ini tidak setia dengan pasangan kita, ketika kita berkhianat dengan pasangan kita, sesungguhnya secara rohani hari ini ya kita juga berkhianat kepada Tuhan Allah kita. Ketika kita berkhianat kepada Tuhan Allah kita, apa yang firman Tuhan katakan? Hari ini kita menajiskan perjanjian Allah itu. Perjanjian itu sudah kita sama-sama dengarkan bahwa ini ada hubungannya dengan keselamatan kita. Maka ketika hari ini kita melanggar firman Tuhan, suatu hal yang sangat Tuhan benci. Ya. Di dalam ayat ke-16 dikatakan, aku membenci perceraian. Maka sesungguhnya hari ini kita melakukan satu pengkhianatan kepada Tuhan Allah. Maka kita sesungguhnya hari ini menajiskan satu perjanjian dengan Allah, dengan kita, saudara-saudari. Tapi kita tidak akan membahas isu yang pertama ini lebih dalam ya. Karena kalau kita lihat ya, puji syukur ya, di dalam gereja kita ini tidak seperti bangsa Israel saat itu ya. Tapi kita akan melihat apa yang kedua ya. Ada yang dikatakan yang kedua, pengkhianatan apa yang kedua yang dilakukan oleh bangsa Israel saat itu. Kita lihat di dalam ayat yang ke-11. Maleakhi 2 ayat yang ke-11. Maleakhi 2 ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11, Yehuda berkhianat dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem, sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing.
Di awal kalimat juga dikatakan Yehuda berkhianat. Berkhianat soal apa? Kalau kita membaca perikopnya saja sebenarnya sudah sangat jelas ya. Perikopnya judulnya adalah Tuhan memarahi Israel karena kawin campur dan perceraian. Di dalam ayat yang 11 yang kita sudah baca tadi, apa yang dikategorikan pengkhianatan? Apa yang dikategorikan kita hari ini bisa menajiskan perjanjian itu, bisa merusak perjanjian itu ketika hari ini kita melakukan kawin campur. Apa itu kawin campur, saudara-saudari? Hari kita tidak menikah seiman. Apa itu menikah seiman? Efesus 4 ayat kelima jelas mengatakannya. Jika kita hari ini katakan seiman, maka bukan hanya seiman. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Apa yang dikatakan seiman ketika hari ini kita mengambil pasangan yang satu baptisan dengan kita. Ya. Dan apa yang dikatakan ketika kita hari ini tidak mengambil pasangan yang seiman, saudara-saudari. Maleaki dengan sangat keras mengatakan ini pengkhianatan. Ya. Ini dapat merusak perjanjian Allah. Tentu hari ini kita pasti akan bertanya ya, kenapa ya? Kita menikah tidak seiman, hari ini dianggap suatu pengkhianatan. Ya, tentu hari ini perkataan Maleaki akan kita debatkan gitu ya. Kenapa? Kita hanya menikah tidak seiman kok. Kenapa sampai Maleaki begitu keras mengatakan ini sebuah pengkhianatan bahkan dapat menajiskan perjanjian? Nah, kita akan melihat sama-sama, kita akan dalami hal ini saudara-saudari. Kita sama-sama tahu ya, berdasarkan catatan sejarah ya, tafsiran ya, ada 3 kitab ya, selain Maleaki ada 2 kitab lain yang bersinggungan secara waktu ya. Artinya kurang lebih era-eranya itu sama, waktunya itu sama. Yaitu adalah kitab Ezra di bagian akhir dan juga kitab Nehemia di bagian akhir ya. Ketika kita membaca ada gelombang kedua yang pulang dari Babel kembali ke Yerusalem. Ya, itu kurang lebih waktunya itu sama dengan kitab Maleaki. Jadi kalau kita membaca kitab Maleaki sebenarnya isu-isu yang diangkat ya dengan kita membaca kitab Ezra, kitab Nehemia juga kurang lebih sama. Ketika Maleaki mengangkat satu masalah mengenai kawin campur, Ezra pun mengangkatnya. Nehemia pun mengangkatnya. Jadi kita akan melihat ketiga kitab ini yang akan saling melengkapi untuk menjawab pengkhianatan seperti apa sih yang dimaksud. Ya. Kita akan sama-sama lihat dalam kitab Ezra pasal yang ke-9. Ezra pasal yang ke-9 ayat yang ke-1 dan yang kedua. Ezra pasal 9 ayat yang ke-1 dan yang kedua. Ayat yang ke-1, sesudah semuanya itu terlaksana, datanglah para pemuka mendekati aku dan berkata, orang-orang Israel awam, para imam dan orang-orang Lewi tidak memisahkan diri dari penduduk negeri dengan segala kekejiannya, yakni dari orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Yebus, orang Amon, orang Moab, orang Mesir, dan orang Amori. Ayat yang kedua, karena mereka telah mengambil istri dari antara anak perempuan orang-orang itu untuk diri sendiri dan untuk anak-anak mereka, sehingga bercampurlah benih yang kudus dengan penduduk negeri. Bahkan para pemuka dan penguasalah yang lebih dahulu melakukan perbuatan tidak setia itu. Sebelum kita jawab mengenai pengkhianatan itu ya, ini kita kembali kepada sepakat berkhianat yang tadi kita bahas bersama-sama ya. Kesepakatan apa sih yang dilakukan? Kenapa dikatakan sepakat bersama-sama? Kalau kita baca ayat 1 dan 2 jelas ya saudara-saudari. Dari golongan paling bawah ya, dari rakyat jelata yang disebut orang awam, sampai petinggi-petingginya ya, sampai para imamnya, semua bersepakat untuk mengkhianati Tuhan. Dengan apa? Dengan memberikan diri untuk mengawin dengan bangsa lain. Dan Ezra pun sama, dia marah akan hal ini. Ezra pun sama, dia menegur bangsa Israel akan hal ini. Kira-kira kenapa saudara-saudari dikatakan berkhianat? Kalau kita lihat ayat yang pertama, siapa yang mereka kawini saudara-saudari? Siapa yang mereka ambil menjadi pasangan mereka? Banyak sekali di sini ya bangsa-bangsa yang disebutkan. Orang Het, orang Feris, orang Yebus, orang Amon, dan lain-lainnya. Siapa mereka?
Mereka adalah bangsa-bangsa yang menjadi musuh dari bangsa Israel. Mereka adalah musuh Allah. Jadi ketika mereka mengikatkan diri dengan mereka, dengan orang-orang yang menjadi musuh Allah, apakah kita hari ini tidak mengkhianati Tuhan Allah kita? Ya, mungkin pertanyaan lagi muncul ya. Hari ini saya mengambil pasangan yang tidak seiman, bukan orang yang keji, bukan orang yang jahat. Saya yakin juga ya, walaupun tidak tertulis, saya yakin juga orang-orang Israel yang mengambil pasangan dari luar sana, saya yakin menurut pandangan mereka orang-orang yang baik. Ya. Bukan orang-orang yang jahat secara kriminal. Bukan pembunuh yang diambil untuk menjadi pasangan mereka. Saya yakin juga mereka akan mengambil menjadi pasangan itu orang yang baik menurut pandangan mereka. Tapi hari ini kita harus pahami, apa yang lebih jahat saudara-saudari? Ketika hari ini ya, kita mengikatkan dengan mereka yang hari ini yang perlu kita, yang menjadi korban adalah iman kerohanian kita. Ya. Yang paling jahat adalah ini sebenarnya. Ketika kita hari ini sudah diberikan keselamatan, tapi ketika kita memutuskan untuk menikah dengan bangsa lain, justru kita memiliki resiko dan kita menyerahkan, melepaskan keselamatan kita. Bukankah ini yang menjadi yang lebih jahat sebenarnya, saudara-saudara? Ya, kita yakin memang kita hari ini tidak mengambil pasangan yang jahat gitu ya. Dikatakan bangsa-bangsa itu bangsa yang keji. Tapi apa yang lebih jahat yang dimaksudkan di sini? Kenapa disebut pengkhianatan? Ketika hari ini iman kita bergeser karena pasangan kita yang tidak seiman, maka kita sudah berkhianat, saudara-saudari. Ketika hari ini ya, kita menikah tidak seiman dan hari ini kita tidak datang ke gereja lagi, kita tidak berdoa lagi, bahkan kita menyembah Allah yang lain, maka kita hari ini dikategorikan berkhianat. Makanya Maleaki, Ezra itu sepakat bahwa ini adalah perbuatan pengkhianatan kepada Tuhan. Lalu muncul lagi pertanyaannya, pasti kita akan debatin lagi. Kita akan bilang, enggak, saya menikah tidak seiman, itu saya pasti kuat, saya pasti teguh, saya pasti bawa pasangan saya ke dalam gereja, saya pasti bawa anak saya nanti datang ke gereja. Ya, itu alasan yang paling sering saya dengar ya. Tapi kita akan lihat ya dalam kitab Nehemia, ini akan menjawab apakah hari ini kita bisa teguh dan setia ketika hari ini kita menikah tidak seiman, saudara-saudari. Kita lihat ya dalam kitab Nehemia pasal yang ke-13. Nehemia pasal yang ke-13. Ayat yang ke-23 sampai yang ke-25. Nehemia 13 ayat yang ke-23 sampai yang ke-25. Ayat yang ke-23. Pada masa itu juga kulihat bahwa beberapa orang Yahudi memperistri perempuan-perempuan Asdod, perempuan-perempuan Amon, atau perempuan-perempuan Moab. 24. Sebagian dari anak-anak mereka berbicara bahasa Asdod atau bahasa bangsa lain itu dan tidak tahu berbicara bahasa Yahudi. Kita garis bawahi ini dulu ya. Lalu kita baca ayat yang ke-25. Aku menyesali mereka, kukutuki mereka, dan beberapa orang di antara mereka kupukuli dan kucabut rambutnya, dan kusuruh mereka bersumpah demi Allah demikian. Jangan sekali-kali kamu serahkan anak-anak perempuanmu kepada anak lelaki mereka, atau mengambil anak-anak perempuan mereka sebagai istri untuk anak-anak lelakimu, atau untuk dirimu sendiri. Ya, sebelum kita menjawab yang tadi ya, dalam ayat yang ke-25 dan juga sebenarnya Ezra juga mengungkapkan. Hari ini firman Tuhan, saudara-saudara, yang disampaikan bukan hanya ditujukan kepada orang yang mau menikah ya. Tapi Ezra dan Nehemia sama, kata-katanya sama. Firman ini sebenarnya ditujukan untuk siapa? Untuk kita semua ya. Kita para orang tua yang sudah memiliki anak, yang sudah memiliki cucu. Karena kata-katanya apa? Jangan serahkan anak-anak kita. Ya, kalau hari ini kita bilang ya,
susah hari ini ngontrol anak kita ya. Bagaimana kita hari ini bisa mengontrol anak kita untuk mencari pasangan, karena kita tahu bahwa anak kita ketika dewasa, dia yang memilih pasangannya dia sendiri. Ya. Bagaimana hari ini kita peran orang tua bisa mengontrol dan mendidik anak kita supaya mengambil pasangan yang seiman, saudara-saudara. Tapi kalau kita melihat ayat ini adalah sebenarnya tanggung jawab kita bersama. Ya. Bukan hanya tanggung jawab orang yang akan menikah. Karena apa? Karena hari ini kita tahu ya, siapa yang akan mewarisi iman gereja kita. Anak-anak kita, cucu-cucu kita. Ya. Kalau hari ini kita tidak didik mereka, kalau hari ini kita tidak memberikan satu kebenaran yang penuh kepada mereka, jangan-jangan ya, gereja kita bisa sama seperti kitab Maleakhi ya. Hancur ya, kita sepakat bersama-sama berkhianat kepada Tuhan. Tapi kalau hari ini kita menyatakan satu kebenaran ya kepada anak kita sedini mungkin, satu kebenaran yang utuh mengenai pernikahan, ya kita hari ini menyelamatkan bukan anak kita, kita sedang menyelamatkan gereja kita, saudara-saudari. Ya, kita akan lanjut, kita akan bahas di dalam ayat yang ke-24 tadi yang kita perlu garis bawahi, ketika mereka tidak menikah ya sesama bangsa Israel, apa yang terjadi? Dalam ayat 24 bagian bawah dikatakan mereka tidak tahu berbicara bahasa Yahudi. Anak-anak mereka tidak tahu berbahasa Yahudi. Anak-anak itu masih ada darah Israel ya. Tapi kita perlu renungkan, kalau begitu apa yang diajarkan orang tuanya? Artinya orang tua tidak mengajarkan, tidak mendidik anaknya dengan menggunakan bahasa Yahudi. Kalau bahasa saja tidak dididik, bagaimana dengan kebenaran? Bagaimana dengan iman? Apakah yang disembah adalah Allah YHWH? Ketika bahasa saja tidak diajarkan, maka terjadi pergeseran iman, saudara-saudari. Maka mereka menyembah Allah-Allah lain. Mereka menyembah Allah yang asing. Asal mulanya apa? Pernikahan yang tidak seiman. Pernikahan dengan bangsa-bangsa lain. Ya. Mungkin kita masih debatin lagi ya. Kita bilang, enggak. Saya kuat. Saya yakin saya pasti bawa pasangan saya ke gereja. Saya pasti akan membaptis pasangan. Saya akan mendidik anak saya supaya dibaptis dan juga supaya aktif di dalam gereja. Ya, hari ini Nehemia kasih contoh yang benar-benar menurut saya ya, benar-benar tidak bisa dilawan. Ya, kita lihat ayat yang ke-26. Ayat yang ke-26. Nehemia 13 ayat yang ke-26. Ayat yang ke-26, bukankah Salomo Raja Israel telah berbuat dosa karena hal semacam itu? Walaupun di antara begitu banyak bangsa tidak ada seorang raja seperti dia yang dikasih Allahnya dan diangkat oleh Allah itu menjadi raja seluruh Israel. Namun dia pun terbawa ke dalam dosa oleh perempuan-perempuan asing itu. Tokoh siapa yang menjadi contoh dari Nehemia? Tokoh yang diambil itu bukan tokoh yang sembarangan, saudara-saudari. Ya, dia ambil Salomo. Bahkan di awalnya dikasih tahu apa sih kehebatan Salomo. Kan Salomo itu siapa? Salomo itu raja. Dikatakan walaupun di antara begitu banyak bangsa tidak ada seorang raja seperti dia. Ya, ini orang hebat. Yang dikasih contoh itu dikatakan orang yang paling tinggi lah istilahnya ya. Orang yang paling hebat. Contohnya yang dijadikan contoh sama si Nehemia. Nehemia mau menyiratkan apa sih? Mau memberitahukan apa sih saudara-saudari? Kalau Salomo saja ya yang begitu hebatnya jatuh ke dalam dosa karena pasangannya. Ya. Salomo saja yang begitu luar biasa, dia saja bergeser imannya, saudara-saudari. Hari ini apalagi kita, ya. Jadi kalau kasarnya hari ini Nehemia nih, secara kasar ya dia ngomong seperti ini.
Adakah kita hari ini yang lebih hebat dibandingkan Salomo? Adakah kita hari ini yang lebih jago dibandingkan Salomo? Ya, kalau nggak ada, jangan sok hebat, ya, jangan sok jago. Ya, kurang lebih Nehemia kasarnya begitu. Dia ambil satu contoh, satu tokoh yang paling hebat ya. Kalau ditanya, oh mungkin secara dunia dia hebat. Bagaimana secara imannya, saudara-saudari? Ketika dalam titik puncaknya Salomo, ya imannya Salomo itu sangat dikasihi oleh Tuhan. Ya, dikatakan di sini ya, Salomo juga sangat dikasihi Tuhan. Jadi kalau kita lihat hubungan Tuhan dengan Salomo, itu dekat sekali. Ya, imannya Salomo bagaimana? Hebat sekali. Tapi dia saja itu kalah pada akhirnya. Ya, dia saja akhirnya meninggalkan imannya kepada Tuhan Allah. Ya, apalagi kita hari ini. Ya, jadi ini menjadi satu perenungan, satu introspeksi ya. Bukan hanya ditujukan kepada para pemuda yang mau menikah, tapi kita semua. Ya, kita harus mendidik satu kebenaran yang tepat hari ini saudara-saudari. Kita lihat dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-11. 1 Raja-Raja pasal yang ke-11 ayat yang ke-1 dan yang kedua. 1 Raja-Raja pasal 11 ayat yang ke-1 dan yang kedua. Ayat yang ke-1. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. 2. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ya. Jadi kalau kita baca ayat yang kedua, firman Tuhan sudah disampaikan belum? Sudah ya. Jauh-jauh sebelum Salomo, firman Tuhan sudah disampaikan. Apakah Salomo tidak tahu mengenai perintah ini? Salomo tahu perintah ini. Pertanyaannya, kenapa Salomo masih membantah? Ya. Firman-Nya Tuhan itu jelas ya. Dia katakan, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah mereka. Sesungguhnya. Firman Tuhan bukan katakan kalau kita tidak menikah seiman ya. Firman Tuhan katakan mungkin iman kita bisa condong kepada Allah lain. Mungkin ya. Tapi firman Tuhan nggak katakan mungkin. Kalau kita baca baik-baik ayat ini ya. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan. Pasti. Ya, pasti. Ketika firman Tuhan katakan pasti iman kamu akan bergeser. Tapi Salomo juga masih membantahnya. Ya. Salomo juga akhirnya kalah. Dia tetap memilih untuk melanggar firman Tuhan ini, saudara-saudari. Lalu apa yang terjadi? Kita lihat dalam ayat yang keempat. 1 Raja-Raja 11 ayat yang keempat. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Dalam ayat keempat ini ya, sebenarnya ada satu hal yang miris sebenarnya. Ketika apa, saudara-saudari? Firman Tuhan mengatakan apa? Sebab pada waktu Salomo sudah tua. Mungkin Salomo memiliki pemikiran sama seperti kita, ya. Ketika kita menikahi pasangan di luar sana, ya, bangsa-bangsa lain, saya akan kuat, saya akan teguh imannya. Ya. Kalau kita lihat, mungkin Salomo bisa bertahan, ya. Bertahannya sampai kapan? Ternyata sampai tua saja, ya. Bukan sampai seumur hidup dia, sampai tua saja. Justru ini yang miris, ya. Harusnya ketika kita sudah tua ya, sedikit lagi ya kita akan menikmati satu kerajaan surga. Ya, sedikit lagi kita akan menikmati satu kebahagiaan yang kekal.
Tapi karena salah langkah, salah keputusan yang diambil oleh Salomo, ya, apa yang terjadi? Dia menajiskan perjanjian Allah. Ya, dia merusakkan perjanjian Allah. Dia berkhianat kepada Tuhan Allah dengan apa? Dengan menyembah Allah-Allah lain. Ya, kalau hari ini ya Salomo saja yang diambil sebagai contoh seperti itu. Apalagi hari ini kita. Ya, adakah hari ini kita yang lebih hebat dibandingkan Salomo? Dari sisi dunia, dari sisi iman, dari sisi kerohanian, adakah hari ini kita yang lebih hebat? Kalau hari ini tidak ada ya, maka jangan sekali-kali saudara-saudari kita melanggar firman Tuhan ini. Ya. Kita lihat yang selanjutnya, sebenarnya alasan utama kenapa sih kita harus memegang perintah ini saudara-saudari. Kita akan lihat dalam kitab Ezra pasal yang ke-9 ya. Ezra pasal 9. Kita lihat ayat yang ke ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Ezra 9 ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Ayat yang ke-8. Dan sekarang baru saja kami alami kasih karunia daripada Tuhan Allah kami yang meninggalkan pada kami orang-orang yang terluput dan memberi kami tempat menetap di tempatnya yang kudus, sehingga Allah kami membuat mata kami bercahaya dan memberi kami sedikit kelegaan di dalam perbudakan kami. Ayat yang ke-9. Karena sungguh pun kami menjadi budak, tetapi di dalam perbudakan itu kami tidak ditinggalkan Allah kami. Ia membuat kami disayangi oleh raja-raja negeri Persia, sehingga kami mendapat kelegaan untuk membangun rumah Allah kami dan menegakkan kembali reruntuhannya, dan diberi tembok pelindung di Yehuda dan di Yerusalem. Ayat yang ke-10. Tetapi sekarang ya Allah kami, apa yang akan kami katakan sesudah semuanya itu? Karena kami telah meninggalkan perintah-Mu. Kita lihat ayat kita akan lompat. Kita akan lihat ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14. Masakan kami kembali melanggar perintah-Mu dan kawin-mengawin dengan bangsa-bangsa yang keji ini? Tidakkah Engkau akan murka kepada kami sampai kami habis binasa, sehingga tidak ada yang tinggal hidup atau terluput? Ya. Ini konteksnya apa, saudara-saudari? Apa hubungannya dengan kita hari ini? Kurang lebih ya, ceritanya adalah ketika Ezra pulang ya, dia mendapatkan kabar bahwa saat itu ya mereka sepakat dari rakyatnya sampai para imamnya itu memberikan diri itu kawin-mengawin dengan bangsa lain. Apa respon Ezra saat itu? Dia langsung memohon ampun atas bangsa Israel, atas dosa-dosa yang dilakukan bangsa Israel. Lalu apa yang dikatakan dia? Ya, bukankah kita hari ini memang dulu berdosa ya? Kita sampai dibuang ke Babel karena dosa yang kita lakukan. Tapi ketika kita dibuang pun, ketika kita menjadi budak pun, Tuhan tetap memelihara kita. Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan tetap tidak meninggalkan kita. Bahkan Dia mengizinkan kita kembali pulang. Tuhan mengizinkan kita untuk apa? Untuk membangun bait Allah. Tuhan mengizinkan kita untuk apa? Untuk membangun tembok kota Yerusalem. Ya. Kasih karunia Tuhan itu luar biasa untuk kita. Lalu ayat yang ke-14 yang dikatakan si Ezra. Masa kita yang sudah mendapatkan kasih karunia itu, kita lagi-lagi melanggar perintah Tuhan. Dengan apa? Dengan kawin-mengawin dengan bangsa lain. Hari ini apa hubungan dengan kita? Ya. Bukankah hari ini kita dipilih dan diselamatkan ya dengan kasih karunia Tuhan? Ya, hari ini kita dibenarkan dengan darahnya, kita dikuduskan dengan darahnya. Hari ini kita boleh menerima baptisan, ya kita dihapuskan, diampuni segala dosa dan kesalahan kita. Dulu kita adalah budak dosa, kita sesungguhnya tidak layak, kita orang yang hina. Tapi Tuhan pilih, ya karena kasih karunia Tuhan, Tuhan membenarkan kita, Tuhan menguduskan kita. Maka kalau kita lihat dalam ayat yang kedua, Ezra pakai istilah benih yang kudus.
Ya, ketika kita hari ini dibaptis, kita kembali menjadi benih ya. Kita lahir baru. Kita kembali menjadi benih, tapi benih yang kudus. Benih yang kudus tidak boleh bercampur, saudara-saudari, dengan yang tidak kudus. Ya, maka hari ini ya, apa alasan utama kita hari ini untuk memegang perintah ini? Sebenarnya keselamatan pemilihan Tuhan atas kita itu berdasarkan kasih karunia Tuhan. Ya. Tuhan sudah berikan keselamatan kepada kita. Apakah kita mau melepaskannya karena menurut apa pandangan kita yang baik? Bukan berdasarkan firman Tuhan, saudara-saudari. Apakah kita akan merelakan keselamatan kita? Satu warisan kerajaan sorga kita lepaskan. Apakah kita hari ini tidak mau memegang setia perjanjian itu? Ya. Maka hari ini saudara-saudari ya, sesuai judul firman-Nya, kita memegang setia perjanjian Lewi. Ada kata-katanya itu setia ya. Kalau kita hanya memegang sebentar itu gampang. Tapi ada kata setia, setialah yang susah ya. Artinya apa? Ketika kita mendapatkan perjanjian ini mengikat seumur hidup kita ya. Ketika hari ini kita berada di dalam tubuh Tuhan, sungguhnya perjanjian masih kita pegang. Tapi ketika hari ini kita condong kepada Allah lain, ketika hari ini kita iman kita bergeser, maka kita keluar dari tubuh Tuhan. Maka kita keluar dari pokok anggur yang sejati. Apakah kita selamat? Tentu tidak. Ya. Apakah kita menajiskan perjanjian ini? Iya. Apakah kita berkhianat kepada Tuhan? Iya. Ya. Dikiranya hari ini firman Tuhan disampaikan, ya, bisa menjadi satu kebenaran untuk kita ya. Maleaki, Ezra, dan Nehemia memang mengungkapkannya secara keras ya saudara-saudari. Tapi kiranya hari ini kita boleh menerimanya dengan penuh kerendahan hati. Ya, kita boleh mempelajarinya, kita boleh merenungkannya di dalam hati kita. Kiranya ya Roh Kudus yang membantu kita untuk hari ini kita boleh memegang kebenaran ini. Ya, segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, amin.